fashion, terus ya minimal lembek. dan dia juga suka macam-macam deh. Langsung aja kita ngobrol sama Tiffany. Kamar mandi. Halo, assalamualaikum. Digantung di plastik. Tiffany apa kabar? Alhamdulillah baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kita juga sehat. Baru ngeluarin album atau single? Aku kemarin baru ngeluarin single. Oke. Iya, dan singlenya ini single pertama aku sebagai penyanyi indie juga. Jadi masih banyak melakukan eksperimen ya, trial and error gitu. Jadi doain aja semoga dilancarkan. Oh, amin. Oke, kalau kamu sendiri kan sekarang ada istilah jempolmu dari mulutmu, harimaumu. Banyak juga konten-konten yang di up aja gitu, Ya. padahal bukan menebar kebaikan. Mm. Kamu gimana? Kalau dari diri sendiri, kadang-kadang aku lebih baik menghindari. Dan kalau sosial media itu kan memang berdasarkan algoritma. Jadi misalkan kita suka melihat konten-konten positif yang hadir di home kita gitu ya, itu biasanya konten-konten yang positif juga gitu. Tapi yang nggak bisa dihindari adalah ketika orang-orang yang negatif itu datang untuk berkomentar atau misalkan mengirimkan pesan-pesan yang kurang mengenakan, paling itu sih baru. Di situ aku bisa memilih bagaimana nih cara aku untuk merespon hal tersebut atau mungkin tidak direspon. Cara kamu merespon yang negatif atau haters, biasanya gimana tuh Tiffany? Kadang-kadang kalau kritik tersebut membangun ya atau saran itu membangun, aku kadang-kadang menjawabnya misalkan dengan nge-like komennya atau misalkan aku bilang terima kasih. Tapi kalau misalkan yang tidak membangun, kadang-kadang nggak aku jawab sih Kak, karena itu juga menghindari keributan juga. Kecuali kalau misalkan udah yang parah banget gitu, baru aku bilang ke mereka tolong ya jangan ngomong seperti itu gitu. Cuma kalau misalkan baru yang sedikit-sedikit aja menyinggung secara Scroll aja ya. iya tinggal scroll aja gitu, karena menurut aku kita nggak bisa mengatur semua orang juga sih Kak. Iya. Nah, sebagai influencer, menurut kamu nih, kalau misalnya ada konten yang baik-baik aja lurus, sama konten yang kontroversial, mana yang biasanya mendapatkan likes lebih banyak? Kontroversial sih. Kontroversial ya? Iya. Nah, saya juga ngeliatnya gitu. Tapi ustadz kita, kontennya positif semua. Likes-nya banyak banget. Kok bisa gitu sih Pak Ustadz? Ya, mungkin karena pengikut saya memang orang yang cari dakwah, ya kan? Sudah lazim dalam hidup ini minyak dengan air susah menyatu. Betul. Maka pasti yang follow saya itu boleh hampir bisa dipastikan adalah orang yang memang ingin konten-konten dakwah. Tapi dakwah yang sekaligus dia mendapat hiburan. Maka kalau saya itu yang saya share itu gantian. Kadang dakwah, setelah itu yang lucu-lucu lagi. Ya, sudah itu saya kasih lagi, biasanya yang dakwah itu maghrib. Karena di situ jam tayangnya bagus, banyak penontonnya. Ya kan? Kemudian kalau pagi juga nasihat. Ya, siang-siang, duhur, sore, itu biasanya yang lucu-lucu saya sebar ya. Saya sendiri kalau lagi dalam perjalanan tidak ada kegiatan, saya juga nyari. Tapi selalu yang saya cari itu dunia binatang. Ya, misalnya jerapah berkelahi dengan harimau. Ya segitu-gitu. Ya. Saya awal-awalnya kan saya tidak tahu. Oh, ternyata kalau mau tahu orang apa yang selalu dia cari, itu yang selalu muncul seperti yang dijelaskan tadi di home kita, itu yang selalu muncul. Tidak mungkin ada konten-konten porno begitu buka handphone saya, sebab saya tidak mencari itu. Ya, nah sekarang biasa kita tidak share seperti itu, tapi yang komen ada, yang komen. Kalau saya, kalau dia banyak mudaratnya, saya blokir. Saya blokir sama sekali, karena bukan saya mau memutuskan silaturahmi, tidak ada faedah di dalamnya. Ya, karena ada juga orang yang sepertinya memang mau menteror dan menjatuhkan mental. Ya, yang merasa bahwa ini dia tidak senang ke kita, maka dia bikin beberapa akun hanya untuk menjatuhkan mental kita. Nah, setelah saya pelajari rumus menghadapi orang-orang seperti itu, komennya jangan dibaca. Kalau memang masih bisa ditolerir, ya, karena meski dijawab, dia nggak peduli itu. Ya, dijawab pun dia tidak peduli. Lain dijawab, lain lagi dia sebar.
Maka kalau dia sudah parah, ibaratnya sudah menjadi parasit dalam akun saya, jadi penyakit, jadi virus, blokir. Ya, supaya tidak menularkan penyakitnya ke orang lain. Oke. Nah, kalau bicara soal komentar netizen nih, Tiffany, pernah nggak ada komentar yang hanya saran ya kakak? Nah, pernah ya kayak gitu? Wah, sering. Nah, kalau kayak gitu, apa yang kamu sampaikan? Tergantung dengan konteksnya sih. Jadi misalkan aku pakai pas lagi lebaran, misalkan aku pakai abaya gitu. Terus habis itu ada yang komentar, "Kak, hanya saran ya, jangan lupa pakai mansetnya biar kalau makan tangannya tuh abaya kan kadang-kadang bahannya kan kayak agak lebar ya. Jadi kalau makan biar tangannya lengannya nggak terlihat, misalkan kayak gitu." Kalau itu aku tanggapi dengan positif karena benar yang dikatakan. Tapi ada juga beberapa netizen gitu ya yang berkomentar, misalkan aku berteman dengan public figure yang bukan muslim gitu misalkan, atau public figure yang memiliki sebuah masalah atau kontroversi misalkan. Aku berteman kan dengan siapa aja dan aku nggak pernah memandang misalkan Islam atau tidak gitu kan. Jadi ada yang bilang, "Kak, kakak kafir ya," misalnya gitu. "Kakak kok berteman dengan si ini? Kak, jangan berteman dengan ini, nanti kakak jadi orang jahat. Jangan kak, nanti kakak ketularan sialnya," misalkan kayak gitu. Jadi komentar-komentar yang seperti itu sih yang aku hindari, dan ada beberapa juga yang aku blokir karena itu juga misalkan komentarnya positif tiba-tiba ada komen seperti itu kan agak mengganggu. Jadi kadang-kadang aku cuekin aja karena sebenarnya aku yang tahu juga diri aku seperti apa, dan sejauh ini di tempat manapun alhamdulillah aku juga memiliki pendirian juga Kak gitu. Jadi mudah-mudahan sih aku bisa menjaga diri aku sendiri juga. Siap, dahsyat sekali. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat kita dalam sosial media. Apalagi kalau misalnya kita punya komentar-komentar dari followers yang mungkin menjatuhkan mental, ya sebenarnya pilihannya di kita. Mau kita scroll, mau kita blok, mau kita marah, mau kita tanggapi, semuanya bisa kita sikapi dengan bijak. Tiffany Kenanga, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan inspirasi. Terima kasih. Siap, kalau begitu sukses selalu karirnya, sukses juga buat single barunya. Dan sahabat dasar jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetap di Gaspol Gaspol bebas.